Saudara, Kota Atambua, Kabupaten Belu memanas menyusul terjadinya bentrokan antara aparat kepolisian dan warga setempat karena dipicu adanya operasi mendadak yang dilakukan polisi. Akibat kejadian ini, 7 rumah warga rusak, sementara 1 orang polisi mengalami luka terkena lemparan batu. Beginilah kondisi salah satu dari 7 rumah warga eks-pengungsi Tim-Tim di Dusun Waitimun, Kelurahan Manu Aman, Kabupaten Belu yang rusak menyusul terjadinya bentrokan antar warga setempat dan polisi. Kaca jendela rumah milik Flora Vicente ini hancur terkena lemparan batu dari arah luar rumah saat bentrokan terjadi. Selain itu, sejumlah perabot rumah tangga serta 2 unit sepeda motor pun dirusak akibat kejadian tersebut. Pemilik rumah mengaku kejadian bermula saat polisi dari Polres Belu melakukan operasi di lingkungan ini dan mendobrak pintu rumah serta mencari seorang tersangka. Saat itu, sambil menodongkan pistol, polisi meminta pemilik rumah keluar karena polisi menduga warga di lingkungan ini menyembunyikan salah satu tersangka yang menjadi buronan polisi. Yang polisi satu ini saya juga tidak kenal dia. Polisi satu ini tangan ini kan kelabahan, ini kan pistol. Pakai ini yang ancang saya begini tuh. Keluar, kenapa tidak mau keluar? Saya duduk di sini, saya kan kecil ini saya tidak mau keluar. Tuh saya pun mama juga di dalam rumah ini. Saya tidak mau keluar karena saya pun rumah kan sudah hancur. Selain menodongkan senjata, warga mengaku polisi juga sempat melepaskan tembakan beberapa kali. Buktinya, warga berhasil mengumpulkan sejumlah selongsong peluru yang dilepaskan aparat kepolisian. Terhadap kejadian ini, polisi mengaku saat melakukan operasi ada anggota polisi yang diserang warga sehingga Polres Belu mengirimkan tambahan pasukan ke lokasi kejadian untuk meredam suasana. Namun yang terjadi di lapangan, justru polisi kembali diserang hingga menyebabkan polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Jam 9 malam ini, anggota mendapat telepon yang menyatakan bahwa dirinya terancam oleh warga di sana karena dia diduga sebagai informan polisi yang mengungkapkan kasus ini. Itulah. Ya. Sehingga anggota datang ke sana untuk memberikan perlindungan lah kepada masyarakat. Tapi yang terjadi di sana ada perlawanan seperti masyarakat tidak terimalah ada kehadiran polisi sehingga ada kaca mobil yang pecah, anggota yang luka seperti itu. Ya. Akibat bentrokan ini, salah satu korban yang diduga terkena pukulan polisi hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Sementara itu, polisi sedang menyelidiki motif dari bentrokan yang terjadi guna mengungkap kasus yang sebenarnya. Liu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali merekrut ratusan tenaga honorer daerah pada awal tahun 2016 ini untuk sejumlah formasi yang dibutuhkan. Lebih dari 500 calon pelamar pun berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai calon tenaga honorer. Lebih dari 500 tenaga kerja menyerbu kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan diri sebagai calon tenaga honorer yang resmi dibuka sejak pekan lalu. Di awal tahun 2016 ini, Pemkab Sumba Timur kembali membuka lowongan tenaga honorer untuk formasi tenaga keperawatan 10 orang, guru sekolah dasar 49 orang, guru SMP 40 orang, polisi pamong praja 40 orang, dan tenaga pertanian sebanyak 40 orang.
Para pelamar yang datang dengan membawa kelengkapan administrasi yang disyaratkan ini optimis akan keberhasilan lolos dalam seleksi menjadi tenaga honorer karena perekrutan kali ini dinilai cukup transparan. Ada tidak kekhawatiran Adi bahwa tes kali ini itu ada oknum-oknum tertentu yang menitipkan nama-nama? Tidak, yakin kayaknya murni untuk itu, makanya kita coba. Ya, Adi yakin bahwa tes kali ini murni itu atas faktor apa? Karena dibuka secara itu kan, formalitas untuk semua, untuk pengumuman. Jadi tidak mungkin ada itu, kalau memang ada di belakang kurang tahu lagi. Para pelamar juga tidak mengkhawatirkan kalau perekrutan tenaga honorer kali ini ada titipan calon dari oknum pejabat. Para pelamar juga tidak mengkhawatirkan kalau perekrutan tenaga honorer kali ini ada titipan calon dari oknum pejabat tertentu karena selain dilakukan transparan, perekrutan kali ini diawasi oleh tim independen yang disiapkan pemerintah. Walau harus mengantri berjam-jam dan berpanas-panasan, namun para pelamar ini tetap setia menanti untuk mendapatkan giliran pendaftaran dan verifikasi berkat oleh para panitia. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saudara, ratusan tenaga kerja mengikuti pendaftaran sebagai tenaga kontrak di Kabupaten Sumba Timur tadi, sekaligus mengakhiri beragam berita dan informasi dalam Kompas Lobamora hari ini. Saya Sinta Rindu bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang pamit undur diri. Nantikan berbagai berita menarik dalam Kompas Lobamora pada edisi berikut. Sampai jumpa.